Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas strategi yang dilakukan oleh Astra International untuk melawan BYD yang sudah masuk ke Indonesia agar tidak kalah seperti Tesla. Nah, ini akan sangat menarik karena saya rasa banyak sekali kawan-kawan investor yang sudah tertarik guys ya untuk membeli saham Astra International dengan kode saham ASII. Tentunya ini akan sangat penting dalam kita melihat prospek bisnis ke depannya dan apakah ancaman ini akan menggerus labanya Astra International. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan lanjut ya ke inti pembahasannya. Jadi seberapa yakin sih menghold saham Astra International? Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya ya, seberapa yakin saya menghold saham Astra International, tentunya saya ya sebagai holder ASI pun akan sangat objektif melihat peluang, ancaman ataupun tantangan ya guys ya terhadap saham ASI ini. Jadi kita akan coba analisa dan fokus terhadap sektor otomotifnya dan ini mencakup prospek bisnis otomotif secara global juga. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, just information, Astra International ini adalah perusahaan holding company, di mana banyak sekali bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Astra International dan ASII juga memiliki banyak sekali anak usaha ya guys ya, seperti itu. Yang pertama ada pertambangan batu bara, nikel, emas, dan juga perak. Lalu ada penjualan alat berat, bus, truk, dan kendaraan konstruksi. Lalu ada penjualan otomotif, mobil, dan juga motor, penjualan spare part roda 2 dan juga roda 4, ada sektor finance, pembiayaan dan juga bank digital, agribisnis, perkebunan kelapa sawit atau CPO, infrastruktur dan juga logistik, dan juga ada sektor properti. Kita lanjut guys ya ke sektor otomotif Astra International di mana secara garis besar ya Astra ini menjual mobil dengan merek Toyota, Daihatsu, Lexus, Isuzu, BMW atau BMW, ada juga UD Trucks dan juga bus dengan merek Scania. Untuk motornya mereknya adalah Honda ya guys ya di mana ada anak usaha yaitu PT Astra Honda Motor yang di beberapa waktu lalu juga terkena sentimen negatif. Ya banyak sekali sentimen negatif yang menyerang Astra International gitu guys ya baik dari sisi kendaraan roda 2 yaitu terhadap motor Honda, lalu terhadap mobil Toyota dan Daihatsu juga ada ya seperti itu. Jadi harga sahamnya memang sangat tertekan guys ya di hari-hari kemarin. Lalu untuk penjualan spare partnya itu dijalankan oleh Astra Auto Parts ya guys. Ini juga anak usaha Astra International yang sudah melantai juga di bursa saham dengan kode auto. Nah, lalu kita akan lihat ya dari sisi pendapatan dan juga net income Astra International, di mana sektor otomotif ya untuk kuartal 3 2023 lalu ini menyumbang 41% ya dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 39%. Jadi dari sisi net revenue, sektor otomotif ini menyumbang pendapatan yang cukup besar guys ya terhadap Astra International. Begitupun juga dari sisi net income. Ya, net income-nya juga naik guys ya untuk persentase pendapatan bersih yaitu net income naik dari 31% di kuartal 3 2023, 2022 dan di kuartal 3 2023 naik menjadi 35% ya guys ya seperti itu. Nah, lalu untuk penjumbang pendapatan terbesar kedua adalah sektor heavy equipment, mining, construction dan juga energi. Ini adalah penjualan alat berat, pertambangan dan juga di sektor energi ya seperti itu. Lalu kita akan lanjut di mana kita akan melihat perkembangan industri mobil global. Yang pertama adalah electric vehicle, yaitu mobil listrik ya guys ya. Nah untuk penjualan mobil listrik, ya ini memang dimenangkan ya oleh BYD dan Tesla ini menjadi urutan kedua. Padahal Tesla ini adalah pelopor ya guys ya, atau pioneer. Ibaratnya pelopor mobil listrik adalah Tesla seperti itu. Tapi BYD bisa mengalahkan Tesla dan merek-merek besar pun ini sebenarnya juga sudah masuk ke sektor mobil listrik atau electric vehicle seperti itu ya. Ada BMW, ada Volkswagen, Mercedes, bahkan Toyota ini juga punya ya mobil listrik ya. Jadi Astra International itu juga sebenarnya menjual mobil listrik merek Toyota ya. Teman-teman bisa search aja mobil listrik merek Toyota pasti akan ketemu ya guys ya. Lalu ada Hyundai. Hyundai ini pabrikan listrik pabrikan mobil asal Korea ya seperti itu.
Lalu yang kedua ada hybrid electric vehicle. Ya, ada Toyota yang menjadi market share terbesar di Indonesia, lalu ada Honda, Suzuki dan juga Hyundai. Sedangkan untuk fuel cell atau hidrogen ini yang penjualannya terbesar adalah Hyundai, lalu disusul oleh Toyota. Sedangkan Chevrolet, BMW, ya, lalu ada Volkswagen dan juga Mercedes ini rata-rata ya baru meluncurkan gitu guys ya untuk mobil hidrogen pertamanya seperti itu, atau bahkan mungkin masih dalam fase pengembangan ya seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut di mana memang Tesla ini berhasil dikalahkan ya oleh BYD dari sisi penjualan seperti itu. Di mana pada tahun 2022 Tesla hanya menjual 1,31 juta mobil listrik. Ya guys ya, sedangkan BYD ini berhasil menjual 1,86 juta mobil listrik di sepanjang tahun 2022. Nah, alasannya kenapa kok Tesla ini bisa kalah penjualannya oleh mobil listrik asal Cina yaitu BYD. Alasannya simpel, di mana harga mobil Tesla ini terlampau sangat mahal, sedangkan mobil listrik asal Cina yaitu BYD harganya lebih kompetitif, harganya lebih murah dibandingkan dengan Tesla, tapi dari sisi fitur memiliki fitur yang sama dengan Tesla ya guys ya. Lalu BYD ini juga mulai masuk ke Indonesia. Nah, kita mulai masuk ke inti pembahasan guys ya, di mana BYD mulai masuk ke Indonesia dan bisa saja mengancam Astra International yang memiliki market share penjualan mobil terbesar di Indonesia. Jadi kita akan coba lihat guys ya, di mana BYD ini memasok bus Transjakarta dan taksi Bluebird sejak tahun 2018. Di awal 2024, BYD ini berencana ya untuk membangun ekosistem electric vehicle, lalu pabrik mobil ya dan juga menjual mobil listriknya secara komersial di Indonesia. Total investasi BYD diperkirakan mencapai 20 triliun. Lalu pada tanggal 23 Januari IPCC ya sebagai operator pelabuhan ini mencatat ada 158 mobil BYD masuk ke Indonesia. Jadi apakah BYD menjadi ancaman untuk Astra International? Ya, tentu saja. Tapi PR-nya adalah di mana kita baru saja melihat the start atau awalan ya guys ya, di mana BYD ini baru mengirim ya 158 mobil saja ke Indonesia dan ini baru permulaan ya seperti itu. Jadi gimana nih, apakah masih yakin teman-teman pegang Astra International? Nah, kita akan lanjut guys ya. Jadi tantangan ya EV di Indonesia ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh mobil listrik yang ada di Indonesia, di mana Menteri Ekonomi Erlangga Hartarto menilai penjualan electric vehicle atau mobil listrik di Indonesia ini masih rendah. Total 1,4 juta mobil yang terjual, EV ini hanya terjual 10.000 unit aja, atau kurang dari 1%-nya, ya dari total 1,4 juta mobil yang terjual di seluruh Indonesia gitu guys ya. Jadi ya penjualan EV ini masih kecil ya, masih kurang dari 1% dari total keseluruhan mobil yang terjual. Yang pertama adalah harga EV ini lebih mahal daripada harga mobil BBM. Yang kedua, ekosistem EV belum terbentuk. Yang ketiga, SPKLU dan fast charging di Indonesia itu masih sangat terbatas. Yang keempat, pergantian baterai ini cenderung mahal ya guys ya. Dan harga jual ya atau purna jual ini akan turun karena mengingat resiko penggunaan baterai yang ketika baterainya nanti ini rusak ya tentunya pembeli kedua atau pembeli mobil secondnya ini memiliki resiko yang cenderung lebih besar daripada pemilik pertama seperti itu. Lalu untuk service center dan mekanik electric vehicle ini juga belum tersebar luas ya guys ya, dan konsumen ini masih membandingkan fleksibilitas ya antara EV dan juga hybrid seperti itu. Lalu kita lihat juga ya, di mana di sini ada data-data ya EV melawan hybrid di Indonesia, dan ini adalah data penjualan mobil listrik dan juga mobil hybrid ya secara year on year 2022 dan juga 2023. Nah, yang pertama kita ke hybrid terlebih dahulu guys. Ya, di mana hybrid di tahun 2022 ya penjualan mobilnya ini masih kalah dengan mobil EV. Ya, di mana hybrid ini hanya menjual 5.100 unit, sedangkan EV atau mobil listrik ini sudah menjual 10.300 unit. Tapi pada tahun 2023 ya sepanjang 2023 hybrid ini jauh mengalahkan penjualan mobil listrik. Oke, saya di mana hybrid berhasil menjual 52.568 unit,
atau naik sebesar 930%, sedangkan mobil EV hanya menjual 17.000 unit aja dan kenaikan year on year-nya hanya 65% ya guys ya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya antara 52.500 unit dengan 17.000 unit yang terjual dari hybrid dan juga EV seperti itu. Dengan market share yang juga naik ya guys ya, dari yang awalnya 33% naik menjadi 75%, dan market share EV ini turun dari yang 66% turun menjadi 24,4%. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat di sini di mana di sektor hybrid ya, atau mobil hybrid, Toyota ini menjadi penyumbang terbesar penjualan mobil hybrid dengan menjual 35.400 unit dengan market share 67%. Sedangkan Suzuki di posisi 2 dengan 13.600 unit, dan Honda di sini di urutan nomor 3 ya dengan penjualan 1.500 unit. Sedangkan dari sisi electric vehicle atau mobil listrik, di mana Hyundai menempati urutan pertama ya guys ya. Hyundai ini pabrikan mobil asal Korea, berhasil menjual 7.400 unit dengan market share 44%, lalu disusul Wuling 6.900 unit dengan market share 41%, lalu ada BMW, Toyota, dan juga Lexus yang sebenarnya ini adalah produk dari Astra International gitu guys ya, seperti itu. Jadi Astra International ini bukan hanya menjual mobil hybrid, tapi juga menjual electric vehicle atau menjual mobil listrik. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa kok Toyota ini ya, atau Astra International ini ya, banyak sekali mobil-mobilnya di berbagai sektor. Ada mobil hybridnya, ada mobil listriknya, ada mobil BBM-nya juga ada. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menjawab dan sudah tahu alasannya kenapa. Ya karena Astra International ya, dengan brand mobilnya seperti Toyota ya, itu pabrikan Jepang, lalu ada BMW, Lexus, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya mereka itu adalah fokus untuk menjual mobil di berbagai macam segmen. Ya, jadi nanti tinggal konsumennya aja nih, ya, mau merespon yang mana, mau beli yang mana, ya, mau respon positifnya itu terhadap mobil yang mana. Apakah hybrid, apakah electric vehicle seperti itu. Tapi kalau dari data yang kita lihat di sini, di mana konsumen Indonesia ini lebih memilih mobil hybrid dibandingkan mobil listrik seperti itu. Kita lanjut guys ya, kita akan bahas mobil hidrogen fuel cell sebagai kompetitor EV. Ya, di mana penjualan terlaris ada SUV dengan merek Hyundai Nexo, lalu ada sedan Toyota Mirai, dan yang masih dalam pengembangan adalah BMW iX5 ya guys ya. Penjualan mobil hidrogen tembus 18.457 unit, naik 14,2% secara year on year, dengan market share terbesar didapatkan oleh Hyundai ya guys ya dengan merek Nexo, dan yang kedua disusul oleh Toyota dengan merek Toyota Mirai. Produsen mobil raksasa Hyundai, Toyota, Honda, Isuzu, Chevrolet, Ford, BMW, Volkswagen, dan juga Mercedes ini tengah berlomba dalam mengembangkan teknologi mobil hidrogen. Lalu kelebihan mobil hidrogen dibandingkan mobil listrik. Nah, kira-kira apa nih ya kelebihan mobil hidrogen kalau misalkan kita bandingkan dengan mobil listrik? Yang pertama, pengisian mobil hidrogen 0 sampai 80% itu sekitar 15 menit, hampir setara dengan pengisian BBM ya guys ya. Sedangkan EV mengisi 0 sampai 80% ini perlu waktu sebanyak 4 sampai 8 jam, bahkan menggunakan fast charging sekalipun. Lalu yang kedua, hidrogen lebih rendah emisi, di mana hasil pembakarannya hanya berupa air dan sedikit karbon dioksida. Sedangkan mobil EV ini 80% masih menggunakan listrik dari pembangkit batu bara. Jadi seperti kita memindahkan ya emisi karbonnya itu dari mobil ke pembangkit tenaga listriknya, di mana mobil EV-nya ini nol emisi tapi masih menggunakan listrik dari pembangkit batu bara. Ya, di mana pembangkit listrik ya, tenaga EBT atau energi baru terbarukan ini baru menyumbang 20%-nya aja gitu guys ya. So, tentunya kalau misalkan memang pengen nol emisi karbon gitu guys ya, nah seharusnya 100% listrik yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini sudah menggunakan EBT. Tapi pada kenyataannya banyak sekali ya negara-negara di berbagai dunia masih menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Lalu yang ketiga, teknologi EV dan hidrogen ini sebenarnya masih mahal ya guys ya. Jadi mobil-mobilnya masih terbilang mobil mewah dan mobil mahal.
Tapi ada kemungkinan hidrogen ini bisa diminimalkan dari sisi harga. Sementara baterai ini akan tetap mahal ya. Jadi baterai untuk EV ini akan tetap mahal ya karena memang produksinya juga sangat terbatas ya guys ya. Dimana nikel pun sebenarnya dapat pesaing gitu ya. Dimana ada LFP juga dan ini menjadi pesaing NMC seperti itu. Lalu kita lanjut ya guys ya, di mana perusahaan otomotif dunia ini lebih percaya kepada hidrogen. Jadi apakah benar isu mobil hidrogen itu mudah meledak? Nah, teman-teman bisa nonton aja di YouTube ya guys ya. Hyundai Nexo Hydrogen Fuel Cell Vehicles ya guys ya. Ini crash test-nya ada di sini ya guys ya, sekitar 3 menit ya atau bahkan lebih, teman-teman dilihat aja di mana ketika crash test ini lebih apa ya? Lebih terpercaya ya karena kita tidak nonton Toyotanya gitu guys ya, kita tidak nonton crash testnya Toyota ya karena dikhawatirkan teman-teman kurang percaya gitu ya dengan hasil tesnya. Tapi teman-teman lihat aja yang Hyundai Nexo-nya gitu guys ya, dimana crash testnya ini sama sekali tidak menimbulkan kebakaran atau no burn seperti itu, bahkan tidak ada api terlihat sedikit pun ya guys ya. Lalu ya berdasarkan riset KPMG Global Automotive Executive survei di tahun 2017 yang melibatkan 1.000 senior eksekutif perusahaan otomotif sebagai responden, ya ini adalah hasil dari riset ya guys ya, di mana 78% percaya bahwa mobil hidrogen adalah terobosan terbaik dalam hal kendaraan nol emisi. 62% meyakini kendaraan listrik akan gagal karena masalah infrastruktur, lalu 76% percaya kendaraan dengan mesin bensin tetap penting untuk beberapa waktu ke depan ya, karena bensin pastinya akan tetap ada. Lalu 53% meyakini mesin diesel akan punah perlahan ya guys ya, karena mesin diesel ini ya sangat tidak ramah lingkungan seperti itu. Lalu kita akan lanjut ya, di mana Menteri ya Luhut Binsar Panjaitan ini menyambut baik dengan investasi BYD di Indonesia ya, di mana teman-teman tahu sendiri lah guys ya, siapa sih yang ibaratnya bersemangat gitu ya dengan masuknya BYD ke Indonesia. Lalu di sisi lain, produsen mobil Jepang, Amerika, Korea, dan Eropa ini gencar mengembangkan mobil hidrogen sebagai solusi dari emisi karbon. Di Indonesia, Pertamina dan PLN ini malah bekerja sama dengan Toyota dalam mengembangkan ekosistem dan juga mengembangkan mobil kendaraan ya berbahan hidrogen seperti itu guys ya. Teman-teman bisa cek aja di beritanya seperti apa, di mana BUMN ya melalui PLN dan Pertamina ini malah bekerja sama dengan Toyota dalam mengembangkan mobil hidrogen dan juga ekosistemnya seperti itu. Yang dinilai memang pengisian untuk mobil hidrogen ya tadi sudah kita bahas juga, itu sekitar 15 menit aja ya, setara dengan pengisian BBM ya guys ya, seperti itu. Jadi saya rasa ya dari sisi infrastruktur mobil hidrogen ini lebih realistis dibandingkan membangun ekosistem pengecasan gitu guys ya untuk mobil listrik seperti itu. Ini pandangan saya ya. Silahkan kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain ya boleh tulis kolom komentar. Jadi, apakah kalian sudah analisa dan yakin dengan prospek saham yang kalian hold? Boleh tulis pendapatnya juga di kolom komentar. Nah, kalau saya pribadi ya melihat EV ya lalu melihat BYD melawan Astra International di Indonesia, apakah ini akan sangat berdampak negatif terhadap saham Astra International? Tentunya ini adalah sentimen sementara ya, di mana ini pernah terjadi ya guys ya ketika Wuling masuk ke Indonesia. Ini pernah terjadi ketika mobil Cina yaitu Wuling masuk ke Indonesia, saham Astra International ini juga turun dalam. Ya, lalu prospeknya juga dipertanyakan apakah Astra ini masih akan tetap bertahan ya sebagai raja otomotif di Indonesia. Nah, kalau misal kita lihat penetrasi dan strategi yang dilakukan oleh Astra International ataupun merek-merek mobilnya ya seperti Toyota, BMW dan lain-lain, tentunya dengan mobilnya yang berada di semua segmen baik itu EV, BEV, HEV atau hybrid lalu masuk juga ke dalam mobil hidrogen, ini saya rasa ya Astra International ini masih akan tetap bagus ya guys ya, karena memang mobilnya pun ya ditempatkan di berbagai segmen. Jadi keputusannya kembali lagi ke konsumen. Apakah konsumen lebih memilih mobil listrik atau mobil hybrid yang masih bisa menggunakan BBM, atau nanti ketika hidrogennya sudah mulai hype ya di Indonesia, apakah hidrogen ini akan mengalahkan EV? Dan saya rasa
ini masih dalam tahap proses, tapi ya sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Astra International saya rasa sudah sangat bagus dan masih bisa terus berkembang ke depannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.